Halo, shalom. Kali ini saya mau bicara tentang planet anjing seperti Yesus. Ya, suatu kali ada seseorang yang berdoa meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, kiranya Engkau pakai aku sih Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan Injil. Kemanapun Engkau suruh Tuhan, aku akan pergi supaya diselamatkan itu orang-orang, supaya dijangkau mereka yang tidak terjangkau. Tuhan, ini hidupku, kiranya Engkau pakai aku untuk memberitakan Injil. Kemanapun Engkau suruh aku akan pergi Tuhan. Tuhan hanya melihat, lalu dia tidak menjawab. Ya, lalu beberapa waktu kemudian orang ini masih berdoa, Tuhan, pakai aku Tuhan, memberitakan Injil. Kemanapun Engkau suruh aku akan pergi Tuhan. Lalu Tuhan melihat lagi, Tuhan belum mengabulkan doanya. Lalu yang ketiga, Tuhan pakai akulah Tuhan, memberitakan Injil. Kemanapun Engkau suruh aku pergi, aku akan pergi Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apa benar kemanapun aku suruh Engkau pergi memberitakan Injil, Engkau akan pergi? Lalu orang ini bilang, iya Tuhan, kemanapun Kau suruh aku pergi, kemanapun Tuhan, aku akan pergi. Lalu Tuhan bertanya lagi, yakin? Iya Tuhan. Baiklah, kata Tuhan. Dan ngomong gini, saya pengen kamu pergi ke planet anjing, dan saya pengen kamu memberitakan Injil di sana. Tapi anjing tidak bisa mengerti bahasa manusia. Oleh sebab itu, kamu harus menjadi anjing, dan kamu hidup seperti anjing. Kamu makan, kamu tidur, kamu beraktivitas seperti anjing. Kamu harus menjadi anjing supaya para anjing itu bisa mengerti apa yang kamu beritakan. Bahkan, bersediakah kamu dibunuh oleh anjing-anjing itu untuk menyelamatkan mereka? Lalu orang ini berpikir sebentar dan dia berkata, aku mau Tuhan. Dan orang ini turun menjadi anjing ke planet anjing. Dia lahir sebagai anjing. Dia dibesarkan sebagai anjing. Dia hidup seperti anjing. Lalu dia memberitakan Injil. Ada jalan keselamatan, ada jalan keselamatan, ada jalan keselamatan. Dan banyak orang diselamatkan. Dan dia pun harus dibunuh oleh anjing-anjing itu. Dia rela, ini bunuh aku untuk menyelamatkan mereka. Aku rela kalau harus dibunuh. Kalian mungkin sudah tahu bahwa saya sedang menceritakan siapa. Ya, saya sedang menceritakan Yesus. Kadang-kadang kita ini lupa kita ini gak sadar bahwa Yesus itu awalnya dia adalah Allah yang ada di surga. Dia tidak pernah kekurangan apa-apa di sana. Tapi karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, dia rela loh turun jadi manusia yang terbatas itu. Ya, yang hina, yang kotor ini dibandingkan dengan surga, betul? Lalu dia bersedia dibunuh oleh kita anjing-anjing yang kurang ajar ini, supaya manusia kita ini bisa diselamatkan. Sudah bisa bayangkan gak?
Kok mau ya? Betapa besar kasihnya Tuhan. Kalau saya tanya kamu mau jadi anjing? Untuk menyelamatkan anjing? Bahkan kamu harus dibunuh oleh anjing-anjing yang kau mau selamatkan itu. Apakah engkau bersedia? Ini bukan bicara tentang pet shop zaman sekarang, ya, yang punya anjing lucu-lucu, wangi, manis-manis, pinter-pinter. No. Kita ini kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, dan berbuat dosa. Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Ya. Mau nggak kamu jadi anjing untuk menyelamatkan anjing yang rabies? Mungkin yang bau, yang kotor, yang pincang, yang suka gigit orang, yang anjing gila gitu. Mau? Saya percaya kita akan berat, gitu. Tapi Yesus tidak pernah berat untuk mau jadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Ketika saya ngomong bahwa Yesus mengasihi kamu, dia mau mati bagi kamu, saya khawatir kata-kata ini sering kali jadi klise, terdengar biasa saja. Tapi kalau kita renungkan, di dalamnya ada muatan kasih yang gak masuk akal, yang tidak terduga. Betul? Harusnya ketika saya bilang itu, kamu loncat-loncat, kamu teriak-teriak, oh my God, besar banget. Harusnya aku yang mati, dihukum. Tapi aku digantikan oleh Yesus. Harusnya kita putar-putar ya, bersorak-sorai. Tapi kadang kita dikasih tahu bahwa Yesus mengasihi kamu, Yesus mati buat kamu, kita cuman oke, makasih. Yes. Renungan singkat ini supaya mengingatkan kita bahwa jangan lupa kasih Tuhan Yesus itu besar banget buat kita.